Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini putus-putus yang ini aja, bisa nggak? Ini problem yang enggak tes taib. Hadirin sekalian, tema kita pada malam hari ini mengupas istri, ya, mengupas wanita. Ya, saya sebetulnya ya rada-rada takut ya, karena perempuan itu seperti gelas-gelas kaca, kalau sudah pecah susah untuk ditambal ya. Sebagian perempuan ada yang membuat suaminya itu melejit berprestasi, tapi ada sebagian istri yang membuat orang-orang cerdik tercengang. Bahkan Nabi Yusuf masuk penjara itu gara-gara siapa? Nah, gara-gara perempuan Abdul Aziz, Imra'atul Aziz. Dan di antara yang hadir ini mungkin juga bertekuk lutut kepada istrinya. Bahkan bukan hanya bertekuk lutut, ditekuk-tekuk sama istri, dan cukup hidup tidak berdaya di pangkuan lutut istri. Dari situ dunia itu goncang, kehidupan itu tidak stabil, karena separuh lebih dari negeri ini dihuni oleh anak-anak yang setiap hari bersama perempuan, dan lebih dari separuh negeri ini dihuni oleh perempuan. Malah sebagian laki-laki memasrahkan urusan pendidikannya ke istri. Antar jemput sekolah kok nggak enak. Jangan tes, udah, jangan di orang tes, jangan di otak-adik. Atau tadi yang di mimbar bisa nggak? Yang pakai kabel ini bisa nggak? Oh, dicoba bapaknya tadi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi udah cukup, nggak usah di otak-atik, biar nanti kenceng sendiri. Kalau udah jam 9 pasti kenceng.
Hadirin sekalian, dunia sekarang ini membutuhkan istri solihah berlipat-lipat. Karena sebagian besar laki itu absen dari pendidikan, sibuk mancing, main karambol, catur, dan aktivitas lain seperti ngadu burung. Bahkan ada sebagian laki disuruh gendong anaknya keberatan, tapi burungnya digendong kemana-mana. Coba anaknya sakit dicuekin, disuruh istri beli obat ke apotek nggak berangkat. Coba kalau burungnya masuk angin, apalagi yang masuk angin itu murai. Makanya laki-laki ngaku-ngaku menjadi ayah setelah punya anak. Itu sama halnya seperti orang ngaku-ngaku menjadi pemain bola baru pinter megang bola. Padahal laki-laki itu gelar ayah itu gelar untuk laki-laki yang pinter didik anak, bukan gelar laki-laki yang pinter membuat anak. Laki-laki atau ayah yang hadir hanya ketika ngasih uang anak itu menyamakan dirinya seperti ATM. Didatangi anak hanya ketika butuh duit. Bahkan fungsi ayah sekarang ini hanya sekedar kotak. Antum jangan otak-atik, Mas. Antum meneror orang semecit. Masya Allah. Oke. Terus nggak apa-apa. Ini teror ya. Kotak itu singkatan dari koran, televisi, komputer. Kotak. Sehingga negeri ini seperti negeri tanpa ayah. Antum lihat guru-guru yang di TK SD kebanyakan laki apa perempuan? Yang berperan ngantar ke TPA, ke sekolah siapa? Ibu-ibu apa ayah? Ini bahayanya. Udah gitu kadang-kadang mikir mau poligami. Ini sebetulnya laki-laki perlu diruqyah. Karena dia tidak bisa membedakan mana manfaat, mana mudarat, mana yang penting, mana yang lebih penting. Ini mewakili suara hati sebagian perempuan sebelum saya membahas tentang perempuan. Nah, baru sekarang kita membahas ibu-ibu. Jadi seimbang kan? Gitu. Intinya gini, anak istri antum itu perlu tegur sapa. Libur manfaatkan untuk anak istri. Hindari berbagai macam perbuatan yang sia-sia. Yang tadi, coba sibuk seminggu sekali, libur cuman sekali. Maaf, ditawari ketemu ikan apa, istri dipilih ikan. Konslet nggak? Belum lagi permainan-permainan lain yang melalaikan, menyibukkan. Klub-kluban, wisata, touring, macam-macam.
Saya sering usul kayak begini, sekarang libur ini kan rada panjang ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Sesekali antum bikin acara bersama keluarga untuk menciptakan kebersamaan. Umpamanya Jumat dari pagi anak-anak diajak sholat subuh, habis sholat subuh zikir pagi, kemudian nanti jam 6, 7 kerja bakti, bagi-bagi tugas. Ada yang toilet, ada yang kamar tidur. Apalagi rumah itu rata-rata bagian-bagian itu rata-rata kebersihannya nggak diperhatikan selama hari-hari lain. Bahkan di bawah tempat tidur itu mainan anak-anak, onderdil dalam, semua ada. Bahkan termasuk kucing mati nggak ngerti. Dan itu bersih. Nanti ada sholat duha, nanti ada lagi acara mungkin keluar, acara kuis antar anak-anak. Bahkan hari kedua bisa kita bikin acara untuk baca Riyadhus Shalihin. Sesekali kita keluar berdua suami istri untuk menciptakan, mencairkan suasana keruh, monoton. Jalan-jalan naik motor berdua, namanya aja jalan-jalan, itu nggak ada tujuannya. Jadi nggak usah nerket. Kalau ada tujuannya namanya pergi. Udah keliling aja, tahu-tahu nyampe Madura, gitu kan. Sambil ngobrol, nanya, ya dek gimana hari-harinya, anak-anak sekolahnya gimana, udah kan. Istri ditanya tentang itu udah senang, gitu ya. Alhamdulillah mas, utang makin banyak. Oh ngerti, ternyata utang makin banyak, belanja juga kurang. Lihat aja mas, setiap hari kangkung sama tempe dicairkan, atau pakai jalan kaki. Dari situlah ada obrolan-obrolan yang ringan tapi keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, sesekali kita nostalgia, naik angkot dari Jembatan Merah sampai Jembatan Putih. Apalagi zaman awal-awal nikah dulu, naik angkot itu kecopetan, diulangi lagi, kecopetan lagi. Nah, dari situlah ada cair. Enggak setiap libur istrinya di mana, suaminya di mana. Oke. Hadirin sekalian, rumah tangga itu dari kalimat dua rumah yang ada tangganya, makanya rumah tangga. Saya tidak tahu ahli bahasa Indonesia itu dulu menamai usroh itu rumah tangga. Saya ingin mencoba untuk menebak, karena di dalam meniti prestasi dan karir rumah tangga itu selalu dilalui dengan setapak demi setapak, seutas demi seutas, akhirnya nyampe pada titik klimaks. Dan ciri-ciri orang yang naik tangga itu biasanya hati-hati dan selalu menajamkan pandangannya. Coba antum jogetan di tangga, kepleset nggak? Ada. Makanya orang yang berumah tangga macam-macam itu rata-rata kepleset. Dan ini sekalian, saya sering katakan rumah tangga adalah kongsi hidup penuh dengan kebaikan dan kesetiaan. Dalam suka duka, untung rugi. Kalau rumah tangga cuman suka tok, itu bukan kongsi rumah tangga, tapi piknik.
Kalau seneng terus kan piknik namanya. Untung rugi, kalau maunya untung tok itu namanya dagangan. Suka duka, untung rugi, untuk memantik kebahagiaan dan ketenangan. Oleh karena itu hadirin sekalian, target akhir yang ingin dicapai oleh suami istri itu apa? Litaskunu ilaiha. Makanya rumah tangga mana saja yang sudah kehilangan litaskunu pasti bubar. Apa itu litaskunu dalam bahasa kita, Pak? Litaskunu kurang tepat. Yang lain? Ini berarti enggak pengalaman bahagia. Makanya muka-muka susah. Litaskunu itu artinya kemesraan. Dan mesra itu tidak harus dibangun di atas langsam, lempeng, dan ritmenya itu monoton, enggak. Bahkan sebagian rumah tangga melalui berbagai macam guncangan, tapi tetap kuat, bahkan makin menguatkan itu ujian. Kenapa? Didasari oleh dua kaki, mawaddah warahmah. Makanya dari sekalian kita dianjurkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya, tazawwajul wadudul walud. Kenapa Pak? Cinta. Karena rumah tangga itu banyak susahnya daripada senangnya. Makanya Allah menamai dirinya dengan Al-Wadud, terus kemudian memerintahkan hambanya untuk memiliki sifat Al-Wadud dan mendasari hidup ini dengan Al-Wadud mawaddah. Kenapa? Karena guncangan-guncangan ini akan membuat keduanya itu awet kalau didasari mawaddah warahmah. Nah, mawaddah warahmah itu tidak akan bisa sejati kalau tidak didasari oleh kekuatan agama yang disebut dengan takwa. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya, wahai imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata Al-Hasanul Basri, kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai akan memuliakan, kalau tidak suka dia tidak akan menzalimi. Hadirin sekalian, takwa itu seperti kerangka pokok rumah. Tapi rumah itu tidak akan enak dihuni kalau tidak ada aksesoris tambahan yang disebut dengan etika. Dan etika alias adab ini penting dalam rumah tangga. Suami kadang-kadang tidak disukai istri bukan soal masalah tampilannya. Istri kadang-kadang menciptakan letupan di dalam rumah tangganya, bukan soal kaitannya materi macam-macam, tampilannya tidak, kadang-kadang adab. Anak kasih contoh, suami istri sedang berselisih ingin memasukkan anaknya sekolah, lulus SD, mau dimasukkan kemana? Kata suami, anak ini harus dimasukkan ke pesantren. Kata istri, enggak, saya pengen anak ini jadi dokter, masuk ke umum. Kalau ini diselesaikan dengan cara yang etis, enggak sampai tengkar kan? Caranya apa? Disuot aja. Untung ruginya masuk pesantren apa? Untung ruginya masuk negeri apa? Sekolah umum. Oh mas, ternyata masih banyak untungnya masuk negeri, masih banyak untungnya masuk pesantren. Kadang-kadang tidak, tengkar, malah olo-oloan. Pokoknya anak ini kalau ingin dipaksakan masuk umum, saya nggak mau ngasih biayanya, kata suami. Mas, lo kan bikin, kok begitu sih?
Pokoknya anak ini kalau dimasukin ke pesantren dipaksakan, saya juga nggak tanggung jawab. Goblok kayak mbahnya. Loh, mbahnya kena. Ada apa mbah gue? Lo goblok-goblokin mbah. Loh, nanti sekampung bisa tengkar. Padahal ada di... Makanya rumah tangga itu rontok di hadapan masalah. Bukan besar kecilnya masalah, tapi etika di dalam menghadapinya nggak ada. Suami nggak beretika, istri nggak beretika. Nah, di antara etika yang penting adalah satu, adanya tanggung jawab dan kesungguhan dari pasangan suami istri untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga. Itu satu, tanggung jawab. Istri tanggung jawab, suami tanggung jawab, masing-masing porsinya. Dan gak bisa salah satunya. Makanya di dalam rumah tangga itu tidak ada kalimat paling, yang ada adalah saling. Kalau paling bertanggung jawab suami gak bisa, paling bertanggung jawab istri gak bisa, saling. Yang kedua, adanya kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan tuntas, arif, bijak. Contoh, bismillah. Mas, saya umpamakan gelas. Ini gelas kecil. Kalau kita persoalkan jadi masalah. Iya enggak? Ini gelas kecil banget, minum nggak puas. Beli kayak yang gede, padahal nggak ada lagi. Caranya apa? Banyak-banyak, sering-sering dituangi, selesai. Orang itu kadang-kadang seringnya nyari masalah, bukan nyari solusi. Ya, kalau nyari solusi, minum, bismillah. Tambah lagi deh, minum lagi. 5 kali kenyang juga. Cuman ada sebagian laki-laki pengennya sekali minum kenyang. Masalah. Terus kemudian ada sekalian, kalau ada masalah rumah tangga itu jangan dipeti eskan. Ya. Harusnya dipedar sekecil apapun. Duduk suami istri dengan gaya terbuka, komunikasi yang bagus dan hangat. Karena komunikasi itu macam-macam. Ada kadang-kadang komunikasi balas dendam, ngotot. Apalagi perempuan itu beda dengan wanita. Perempuan itu paling bagus menjadi perawi secara sakit hati. Masya Allah, detail, runut. Sakit hati 20 tahun lalu aja ingat. Antum 20 hari aja hilang. Itu detail, runut, ngalahin Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu kan Masya Allah ya, itu bagus hadis. Ini enggak. Jadi kadang-kadang kita itu dibikin, kok bisa ya ibu-ibu itu inget yang kelipet, yang kependem. Itu makanya kadang komunikasi balas dendam, ngungkap yang dulu-dulu. Mas, dulu mas, kalau saya nggak dapat kamu mas, minimal dapat camat, tahu nggak? Camat, calon mati. Camat lagi. Ada komunikasi emosional, ada komunikasi cuek, ada komunikasi searah, maunya minta menang sendiri. Yang benar adalah saling berbagi, mengungkapkan isi hati. Oke. Caranya, kalau sudah stagnan, kita coba ngadem berdua, suami istri di pos kamling kayak gitu, ya. Itu tukar-tukaran, nyari kertas, nggak usah banyak-banyak, 3 lembar, ditulis apa yang kamu inginkan dari saya, kasih istri. Apa yang kamu inginkan dari saya, kasih suami. Tulis 1, 2, ternyata 24.
istri 36 gitu. So, banyak mas. Pokoknya lain kali jangan ngomong-ngomong kawin lagi, loh kan? Gitu. Kedua, ya kalau sekarang ini habis kerja langsung pulang, nggak usah mampir-mampir. Ketiga, nggak usah melihara burung. Tapi kalau burungnya laku, saya minta duitnya. Oke. Terus ketiga, terwujudnya komunikasi hangat dan produktif antar pasutri. Dan yang keempat, pasutri memiliki pandangan yang realistis, tuntutan yang kompromistis. Contoh, ada ikhwan pernah curhat ke saya, sudah 8 tahun tidak bisa pulang merantau di Kalimantan. 8 tahun. Coba bayangkan sudah anaknya itu 8. Ini kalau pulang pasti ada yang ketinggalan karena tiketnya nggak ada. Umpamanya udahlah pulang suami istri, anaknya pulang anaknya tok, suami istrinya pulang semuanya. 8 tambah 2 berapa? 10. Coba itu kalau merantau di Papua gimana? Itu tiketnya satu orang aja 9 juta kali 10 berapa? Insyaallah. Bagi seorang istri yang baik, sekarang kita mencoba untuk kompromistis, terus punya pandangan yang realistis. Realitanya saya bersuami istri tidak kekurangan apa-apa, cuman sekarang nggak bisa pulang karena aral melintang, yaitu nggak punya duit. Ya udahlah, ayo mas kerja semangat supaya kita bisa punya duit. Gitu, nggak saling nekorin, nggak saling ngerogotin. Aduh mas, kalau begini aturannya mas, kan gitu. Mana tahan, kan gitu. Terus kemudian hadirin sekalian, sekarang saya akan mulai satu persatu menguliti sifat perempuan yang menjadi istri akhir zaman. Nomor 1, kebanyakan perempuan sekarang ini yang membuat rontok singgasana rumah tangga adalah suka ngelawan suami. Dan itu dianggapnya sebagai suatu kemajuan, karena dapat gosokan dan bisikan dari temannya. Mbak, hari gini nggak zaman mbak sama suami, nurut-nurut aja, ngelawan dikit kek. Akhirnya apa? Mulai. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Neil Jackson di Amerika, kebanyakan perempuan gagal berumah tangga difaktori oleh 3. 1, para istri yang sering melawan suami, baik berupa psikologis maupun ucapan verbal. Ngeyel, bawel, Oke, hadirin sekalian, kalau cerewet itu kawan bayinya perempuan semua, rata-rata cerewet, nggak ada masalah. Cuman di sana ada cerewetnya overdosis. Secara umum rata-rata perempuan cerewet, laki ndablek. Karena untuk keseimbangan, karena ndablek perlu dicereweti, cerewet perlu dindableki. Tapi kalau sekarang ini kan gitu, kayak ikan mujair, kan capek. Makanya ada sebagian laki punya alasan, ya pak, mendingan mancing lihat ikan mujair, ngap-ngapan dilihat manis kayak dedek diem, yang sono ada, kan gitu. Itu walaupun semuanya nggak begitu. Yang kedua, para istri yang menyesali pernikahannya itu cenderung bubar. Dan yang ketiga, wanita yang tidak memiliki rasa takut. Makanya dari sekalian disebutkan ada 3 sifat di laki-laki
jelek, di perempuan bagus. Satu, pelit. Laki-laki itu jelek, tapi kalau perempuan pelit bagus, duit suaminya awet. Kedua, ketergantungan. Karena kalau sekarang perempuan itu tidak memiliki ketergantungan, berani. Dan yang ketiganya adalah pengecut. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada sekalian, sifat yang kedua adalah sikap suka menuduh. Kadang suami dituduh, tahu-tahu selingkuh. Mas selingkuh ya? Masya Allah. Mas punya simpanan ya? Itu. Nah kalau seperti ini ada sekalian, suami tidak pernah bisa meleng dalam hidupnya. Deg-degan. Karena apa? Karena hidup selalu dibayang-bayangi kecurigaan. Wah jangan-jangan keluar dikit dituduh, Mas mau kemana? Tadi di angkot ngelihat siapa? Itu di kendaraan tadi ngelirik-ngelirik ya? Itu tuh tadi ada perempuan yang seksi depan matamu melotot ya? Dituduh terus. Mas duit kok sekarang rada cepat berkurang? Udah dikasih sama janda ya? Dituduh. Akhirnya hidupnya capek. Kemudian yang kedua, istri tajam lidah yang tadi itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan salasun minasyaqawah, 3 perempuan yang membuat capek laki-laki. Capek. Yang pertama, almar'atu tarahat fatasu'u, perempuan yang bila, istri yang bila kamu lihat menyeramkan. Masya Allah ya, kadang-kadang mukanya menyeramkan. Bukan sekarang bentuknya berubah karena bawaannya kesel, manyun, marah, tidak puas. Yang keduanya, wa tahmilu lisanaha 'alaika, kamu tidak tahan dengan lisannya. Makanya kata Umar bin Khattab, 3 orang yang paling licik di dunia. Pertama, tetanggamu yang bila kamu berbuat baik ditutupin, bila berbuat jelek disiarkan. Keduanya, istri yang tajam lidah hingga tidak membuat betah suaminya tinggal di rumah, bila suaminya pergi khianat terhadap diri dan hartanya. Harta suami maksudnya. Yang ketiga, pemimpin yang bila kamu berbuat baik tidak diberikan pujian, bila berbuat jelek dibunuhnya. Oke. Makanya dari sekalian, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, janganlah kamu menikah dengan perempuan yang pemberani, tajam lidah, dan suka ngelawan, serta gemar masang tato dan pembual. Nggak bakal awet. Terus kemudian istri mudah ngambek, dan ngambeknya nggak tanggung-tanggung, 1 hari 1 malam. Ditambah lagi nggak masak 5 hari. Terus kemudian ditambah lagi seminggu nggak mandi. Siapa yang rugi? Siapa? Pak RT? Iya suami kalau cuma punya 1. Nah, gitu. Rugi semuanya. Jadi kadang ada sebagian perempuan yang puas ketika sekarang ini keinginan tidak diturutin, ngambek. Ngambeknya minggat, lari, pergi ke rumah orang tua, ngancem pisah, ngancem cerai. Ini kan ngambek. Terus kemudian suami istri naik pitam, marah ya, kadang-kadang Masya Allah marah sampai berotot. Makanya Pak, marah itu kalau marah ta'awud, wudhu. Kalau sambil duduk, berdiri marah, duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Kalau tidur masih marah, keterlaluan. Coba antum tidur, marah, nggak enak rasanya. Makanya tidur pasti kekuatan untuk ini. Dan hadirin sekalian, untuk menghindari resiko dampak negatif marah, kalau antum lagi marah, teriak-teriak kan ganggu orang, masuk kolam renang. Mana itu insya Allah aman yang lainnya. Itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya,
ini resep supaya kita itu nggak marah. Coba kalau antum lagi marah, selfie. Muka antum kayak apa? Culek. Makanya dari sekalian, nggak ada orang yang selfie marah selfie ya. Orang di sawah belepotan masih selfie ada, tapi marah selfie nggak ada, karena mukanya paling jelek. Makanya jangan marah, la taghdab. Terus ada lagi kebiasaan menghardik suami. Contoh aja dibonceng, keselip sedikit, mas, hati-hati dong, mata lu melotot nggak? Mau bunuh saya ya? Mau kawin lagi lo? Masya Allah, langsung dicecar man, dihardik. Ya Allah, padahal suami juga nggak sengaja, ya itu. Terus pulang terlambat sedikit juga dihardik lagi. Mas, kemana aja? Mampir kemana aja? Lo sudah nggak merasa ya punya istri ya, punya anak ya? Udah. Itu belum masuk pintu sudah langsung dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Hancur. Ya. Kadang-kadang berangkat dari kecurigaan sampai masya Allah, berangkat ke kantor aja suaminya ditelepon, mas sudah nyampe belum? Aduh deh macet, telepon lagi di jalan aja sampai 3 kali. Di kantor dipastikan dengan temannya, telepon teman kantornya, mas si kampret udah datang belum? Siapa mbak? Ini semua gue. Itu awas ya mas, nitip ya mas, jangan macem-macem. Ya Allah. Akhirnya dari sekalian, yang terjadi suami bukan malah hati-hati, suami bukan malah baik, grogi, salting, salah tingkah. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya apa? Ya sekalian aja deh, daripada dicurigai terus, nah kan gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah BBM, problem perempuan. BBM, bau badan, masya Allah. Nah, hadirin sekalian, ada kadang-kadang kebalik-balik. Ibu-ibu kalau keluar dandanannya menor, kalau di rumah rungsep. Bahkan kata orang-orang Arab, kalau keluar kayak kijang, kalau di rumah kayak ketek. Ketek itu biarpun mandi 5 kali tetap semerawut, namanya ketek. Nggak dandan. Kadang-kadang suami datang dari bepergian jauh, nggak ada bedanya gitu loh. Ditemui, ya Allah ya, tangannya dicium bau BBO, kanan kiri remason, jidatnya masya Allah ya. Oh. Apalagi jilbabnya kena umbel, kan akhirnya ngenes gitu. Makanya di sini dandanan itu bukan milik artis, dandanan itu bukan ingin syuting, dandanan adalah milik rumah tangga ahli sunnah. Bahkan Abdullah ibnu Abbas mengatakan, aku senang dandan untuk istri saya sebagaimana aku senang dia dandan untuk saya. Saling dandan. Laki juga gitu, jangan baunya penguk, jenggotnya kopros, udah gitu masya Allah celananya kayak sop baker Honda, melentir gitu loh. So, mas mau ya jaga diri gitu loh. Gitu. Terus di antara kebiasaan adalah cuek. Nah, di antara cuek, ketika sang suami sedang serius berbicara, sang istri sibuk dengan anaknya, pergi mengambil sesuatu, ini cuek. Jadi bahkan ada lagi cueknya istri, suami diajak ngomong serius sambil nonton TV, pengen megang remote, ya melintir, ini ambil, ya ngopi, mas, jadi nggak liburan nanti jalan-jalan? Ya terserah kamu, itu ambil nonton TV. Rasulullah itu Pak, kalau bicara nggak pernah nggak ngadep, gitu ya. Apalagi masya Allah, istri itu makin tambah umur, makin galau dengan perolehan cinta, perhatian. Makanya dia selalu tiap hari itu ingin memastikan dengan pertanyaan, mas, cinta saya enggak? Perhatian sama saya enggak? Nah, problemnya laki-laki sulit untuk mengungkapkan dengan verbal.
perempuan pengennya dengan bahasa verbal. Kenapa? Karena masalahnya makin tua makin takut kehilangan, apalagi persaingan ketat. Sang suami meminta segelas air sirup atau bikin kopi teh, dengan cueknya menolak. Mas, bikin sendiri deh, lo kan udah gede, nyuruh-nyuruh. Atau menyiapkan makanan suami kayak memberikan makanan untuk pembantu. Ya, subhanallah. Coba bayangkan Pak, tata nyiapin gelas dulu, kan ada pegangannya. Itu suami duduk di mana, itu cocoknya di mana, pegangannya di mana, itu dulu sampai dipikirin. Enggak sekarang, suami di sini, pegangannya di sebelah sono, muter dulu. Nah, kan gitu. Nah, seperti itu. Terus kertas-kertas dokumen berserakan, kadang-kadang onderdil di dalam di tempat-tempat ruang tamu, itu ya ini enggak patut. Ya kadang-kadang memang ada watak, ya bawaan gini Mas, memang perempuan kalau pendiam biasanya kurang tanggap. Ya. Tapi perempuan itu kalau cerewet biasanya tanggap. Dan ciri-cirinya cerdas. Makanya rata-rata perempuan yang cerdas itu cerewet. Tapi kalau ngerjain apa aja itu tuntas, nyapu tuntas, ngepel tuntas, masak tuntas. Itu makanya suami yang tidak punya perhatian dan semacam paham, itu kaos kaki bisa hilang tiap minggu karena berserakan buang. Itu buang. Itu. Makanya antum sabar aja kalau punya istri cerewet, itu anggap aja siaran radio Al-Iman gitu kan. Karena faedahnya juga banyak ya. Terus jangan meremehkan masalah rumah tangga ya. Rumah tangga itu Pak, ternyata masalah rumah tangga itu roboh bukan karena masalah besar, kecil. Seperti monyet. Monyet itu kalau kena angin yang besar itu malah kokoh. Puting beliung malah pegangan, tornado kuat, terus angin apa lagi kuat, badai topan kuat. Ternyata setelah ada angin sepoi-poi basah, monyet itu ngantuk, belum jatuh. Nah, artinya orang itu banyak jatuh karena masalah-masalah kecil, rumah tangga itu jatuh karena masalah-masalah kecil. Makanya jangan meremehkan masalah-masalah kecil. Terus masalah komunikasi itu dibangun banget karena stagnan ya. Contoh aja, suami ketika datang ke kantor itu ada obrolan ringan sambil ngeteh ngopi, nanya ya, nah udah tanya aja itu kenapa bunyi. Itu udah selesai ya. Hah? Dilanjutin Isya dulu. Oke. Ya udah habis Isya pulang. Oke. Nanti ini sebetulnya ini masih muqaddimah ya. Nanti seriusnya setelah Isya. Ya, insyaallah kita sholat dulu. Habis sholat Isya kita akan menyoal terkait dengan hal-hal rumah tangga yang lebih serius ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin sekalian, di season yang kedua saya ingin menyampaikan pertama nasihat buat istri. Satu, jangan gampang minta cerai. Ini penyakit
yang dikatakan oleh Rasulullah, al-mukhtadi'atu hunnal munafiqat, perempuan yang tukang menuntut cerai adalah munafik. Dan Rasulullah mengancamnya, wa ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin lam tajid raihatal jannah. Perempuan mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang sah, maka tidak menemukan baunya surga. Kadang-kadang sepele tuntutan cerai itu dilakukan, yaitu masalah dia kecewa dengan suami atau marah dengan suami atau tidak suka dengan perbuatan suami, atau mungkin yang lebih parah sudah ada alternatif yang menjanjikan, dan itu janji pasti dari setan. Yang kedua, jauhi perangai kasar. Suami itu jangan dikasari. Suami itu paling senang dirayu, dilembutin. Itu Masya Allah, dompetnya bakal bocor kalau digituin. Kalau dikasari makin menjadi-jadi. Kemudian jangan mudah tergoda dengan rayuan setan. Ibu-ibu terutama dan juga ikhwan, banyak terjadi perselingkuhan, dan selingkuh itu selingan indah rumah tangga rapuh, itu selingkuh. Terutama ketika ada disharmonika, masing-masing pasangan ketemu teman lamanya di sosmed. Makanya hati-hati terhadap setan kepeng ini. Karena apa? Cepat sekali merespon. Kalau dulu kita janjian manual, mungkin seminggu nggak ketemu-ketemu. Ini 7 menit bisa ketemu. Dan sekarang ini orang dengan mudah melakukan perselingkuhan. Pak, kalau dulu belum ada sosmed, ada berdua mocok di masjid, diusir sama DKM. Ada yang chatting di masjid, dikiranya khusyuk baca Quran, ternyata chatting sama janda. Sosmed, HP. Kemudian jangan meremehkan masalah sekecil apapun. Soal masalah bau badan, soal suami sedang minta kopi, teh, soal sekarang istri mungkin minta ditemani, soal sekarang ini kita sesekali keluar ngembakso bareng, ini. Kemudian bantulah suami dalam kebaikan. Jadi selagi itu baik, bantu suami. Terus tunjukkan semangat hidup dan hindari pemicu perselingkuhan, dan jangan jauhkan suami dari orang tuanya. Karena tanda-tanda kiamat itu kata Rasulullah, aqar rajulu ummahu wa ta'a zawjatahu. Seorang mendurhakai ibunya, mentaati suaminya, istrinya. Artinya kedurhakaan anak itu kebanyakan dipicu karena mentaati istrinya secara membabi buta. Makanya ada suatu kesimpulan yang indah. Ibu itu bisa, istri bisa dikalahkan karena ibu, dan suami pun kalah di depan ibu. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagi seorang laki-laki siapa yang paling berhak untuk diperbaiki ibunya? Bagi seorang perempuan siapa?" Suaminya. Berarti di sini istri itu kalah di depan suami, suami juga kalah di depan siapa? Ibu. Mungkinkah antum kalahkan hanya karena istri yang itu kalah di depan 2 orang? Nggak masuk akal. Kemudian nasihat buat suami. Pertama, wujudkan kerjasama dengan istri. Apalagi saat libur, apalagi sekarang antum bisa di rumah,
entah itu kerjasama di dalam membersihkan rumah, mendidik anak, nungguin semesteran, nungguin ujian nasional. Ini penting. Jangan dibiarkan istri antum kesendirian. Contoh aja, ketika antum ada bisa keluar bersama anak, makan di luar, itu manfaatkan untuk komunikasi. Tanya tentang kesehariannya, tanya tentang sekarang. Bahkan kalau bisa antum ungkap isi hatinya. Kadang-kadang seorang istri memiliki unek-unek yang terpendam lama, minta konde nggak dibeli-beliin. Itu gimana? Beli konde? Ya. Kedua, Pak, lihat aja Rasulullah ketika di rumah memerah susu kambing, mengesul sepatunya, menjahit bajunya, membantu istrinya. Kemudian yang kedua, berilah sesekali hadiah kepada istrimu. Jangan hadiah itu deras ketika kita mau nikah, awal nikah, di awal-awalnya. Bahkan hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, fa innahu tuzilu harras sadr, karena hadiah itu menyingkirkan panasnya dada. Kekecewaan harian yang antum tidak menyadari, yang itu dipandang istri antum, akhirnya masuk ke dalam hati, antum bisa cairkan dengan hadiah. Apalagi hadiah saat-saat lagi menyenangkan, sedang dalam keadaan habis lahiran, sedang dalam keadaan habis sembuh dari sakit. Itu penting. Caranya apa? Bikin surprise. Jangan diberitahu. Tiba-tiba habis hadiah, kasih bungkusan. Ternyata Masya Allah, pakaian jilbab kesenangannya. Caranya antum, kuping aja, hari-harinya istri itu sering ngomong apa, pengen apa. Nah itu dicatat, kasihkan pada saat yang tepat, di hari yang tepat, suasana yang tepat. Nah gitu, hilang itu marahnya. Apalagi istri itu paling senang terhadap materi. Makanya laki-laki beda. Laki-laki itu rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa. Kalau perempuan rela kehilangan siapa? Yang kenceng Pak, biar mewakili saya. Dalilnya, laki-laki bisa menjual rumah mobil untuk mendapatkan perempuan, bayar maharnya, biaya walimahnya, dan berbagai macam biaya untuk mendapatkan siapa. Makanya dari sekalian, kalau ada yang bertanya kenapa yang diberi janji pasangan bidadari tok, terus perempuan dapat apa? Itu hanya sekedar memancing. Seperti kenapa di dalam Quran itu selalu banyak nikmat surga diungkapkan dengan sungai. Karena memang sungai itu di antara sekian kenikmatan yang disukai orang Arab. Walaupun kenikmatan surga bukan hanya sungai, begitu juga pemancing utama laki itu perempuan. Artinya kalau perempuan gini mas, tes saja, Mbak, ini ada laki-laki ganteng, tinggi, nganggur, gitu. Ya Allah, itu makanya 99% perempuan itu menikah tidak pernah melihat tampilan gantengnya. Yang dilihat adalah kepribadiannya. Makanya siapapun yang memiliki kepribadian tangguh pasti paling laku duluan. Makanya bagi seorang laki itu penting kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, nah itu yang disukai ya. Itu kurang ajar loh. Oke. Terus kemudian berhibur dan berlibur penting. Berlibur. Lihat Rasulullah sekelas Nabi Pak, berhibur dengan istrinya, lomba lari. Antum bisa juga gendong-gendongan, kan gitu. Terus kemudian keluar sesekali untuk cari angin, jalan-jalan.
Berlibur, ada waktu untuk istri anak. Ya, kalau di sini ke apa nah? Kebun binatang itu? Apa? Apa namanya? Iya, itu pertama kali saya itu SD jalan-jalan itu ya pertama-pertamanya ngelihat kebun binatang itu kan gitu. Itu udah seneng naik kol dulu ya. Kol yang gelek-gelek gitu. Itu jalan-jalan, berlibur, ya, sekelas Nabi ngajak Aisyah ngelihat pertunjukan panahan di dalam masjid tombak yang dilakukan oleh Habasyah itu, gitu kan. Kemudian yang keempat, mencairkan rutinitas hidup yang jenuh. Antum cari, coba bayangkan Pak, ternyata kita belum pernah mencoba jalan-jalan berdua malam hari tanpa tujuan dengan kaki. Kan sekarang alhamdulillah trotoar itu kan bagus-bagus, udah jalan aja itu sambil ngobrol, ternyata menghilangkan stres, mencairkan suasana, bikin kita itu akrab. Capek duduk, kan banyak itu taman-taman jomblo, nah itu duduk ngobrol, jalan lagi, sekali-kali ngadem di mall kan, 2 jam juga nggak diusir sama security, itu dicairkan, jangan dibiarkan. Bersabar dengan tabiat istri, yang saya tadi katakan, istri itu banyak kelemahannya, makanya diciptakan tulang rusuk, bengkok, ya cerewetnya, yang ngambekannya, ya marahnya, yang kadang-kadang tahan dadanya, banyak itu. Makanya harus bersabar, jangan membayangkan kesempurnaan. Caranya apa? Terima apa adanya, jangan nuntut yang seharusnya. Ini istri saya kenyataannya. Kalau nuntut yang seharusnya, Dek, kamu seharusnya itu kayak Khadijah dong. Lah kamu Muhammad enggak? Kan gitu. Dibalik bojomu ya apa? Kan gitu. Ya sekarang terima apa adanya, istrimu itu Prapti bukan Khadijah. Lah kamu Beco bukan Abu Bakar, Umar, kan gitu. Kadang-kadang kita itu idealis tapi tidak pada tempatnya. Tuh. Terus kemudian jangan menyamakan istri dengan wanita lain. Ini kiamat sughra, tolong dicamkan. Apalagi disamakan dengan madunya. Wah, itu madu hidup itu bahaya. Itu. Apalagi yang disamakan dengan madu yang muda. Itu bahaya. Dan bedanya madu tua sama madu muda, kalau muda bening, kalau tua putek. Itu. Nah, kalau antum samakan sekalian sama Asia, sama Khadijah, seneng. Tapi kalau disamakan dengan fulana, itu ada sesuatu, peremehan, perendahan. Kemudian menerima tanggung jawab rumah tangga sebagai laki-laki dengan lapang dada. Aku itu suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nafkah di tangan saya, ekonomi rumah tangga di tangan saya, anak-anak masa depannya di tangan saya. Jangan ciut dada. Mau apa? Wong laki kok. Tanggung jawab nikah, nerima paket include, jangan paket hemat. Terus kemudian jangan sensitif dan mudah tersinggung. Ada sebagian laki-laki yang sensitif, mudah tersinggung. Istri menanyakan tentang sesuatu aja langsung tersinggung. Kamu nggak percaya sama saya ya? Itu. Padahal nanya, Mas, gaji selama ini dikemanakan aja? Istri mau bantu ngatur-ngatur gitu loh. Maksudnya memberi masukan. Itu aja sensitif. Buka HP sensitif. Kamu nggak percaya sama HP saya? Emang saya telepon sama saya? Sama siapa aja? Langsung dicecar dengan pertanyaan. Sensitif. Kemudian terakhir, kritiklah kekurangan istrimu dengan lemah lembut. Karena saya katakan di awal tadi, istri itu seperti gelas-gelas kaca, sensitif. Makanya kritik dengan lemah lembut. Sekarang kebiasaan yang memicu perceraian, saya sampaikan secara cepat. 1, cemburu overdosis. Itu dihindari, terutama ibu-ibu.
cemburu sama suami, overdosis yang tidak pada tempatnya, bukan malah memelihara cinta, menimbulkan keraguan. Kedua, jangan ada dusta di antara suami istri. Karena suami istri itu bangunannya keterbukaan dan keterus-terangan. Kalau satu dengan yang lainnya sudah menyembunyikan sesuatu, di situ sudah tidak ada kepercayaan, masing-masing bohong, dusta, di situ akan retak. Terus kemudian KDRT, kekerasan dalam rumah terapi, itu enak dipijet. Tapi kalau KDRT dalam masalah rumah tangga bahaya. Dan kekerasan itu bisa verbal, itu kebanyakan datang dari perempuan. Kekerasan di dalam masalah fisik, kebanyakan datang dari laki. Dan sebabnya biasanya memang tabiatnya kasar, atau dari rumah tangga yang wataknya kasar, dulu hidup besarnya di dalam kekerasan, atau di sana ada kesenjangan akademik. Istrinya S1, suaminya SD1 Surabaya. Nah itu biasanya cerdas pukulannya, istri cerdas mulutnya, kan nggak ketemu itu, makanya sering tengkar, akhirnya kepelan yang maju. Hindari campur tangan orang lain, Pak, maaf. Makanya Islam itu membolehkan laki-laki melarang siapapun masuk rumah yang nggak diridhoi, karena kadang-kadang orang masuk rumah itu membawa pengaruh negatif. Temennya masuk ngeritik kulkasnya, mbak hari gini kulkas model begini, buntung, udah deh buang aja. Nanti datang lagi ngeritik kursinya, datang lagi ngeritik bentuk rumahnya. Akhirnya apa? Pusing sendiri. Kayaknya bergaul boleh, masuk rumah orang, memasukkan orang ke rumah boleh, asalkan sekarang aman, nyaman untuk rumah tangga, malah memberikan motivasi kebaikan. Terus kemudian sifat bakhil, yang tadi bakhil itu jelek terutama untuk laki-laki. Terus bosan dan sebel. Ini buat perempuan biasanya bosan sama istrinya, suaminya, sebel sama suaminya. Kadang-kadang ya, kalau nanti lagi sembuh juga senang juga, biarin aja. Terus komunikasi macet. Nah, hadirin sekalian, Rasulullah pernah mengatakan kepada perempuan, suami itu surga nerakaku. Surga nerakamu. Nah, bagaimana suami itu menjadi neraka istri? Satu, tidak taat suami. Surganya perempuan itu ditaat. Makanya saya lihat dalam hadis Rasulullah disebutkan, perempuan mana saja yang sholat 5 waktunya, puasa bulannya, mentaati suaminya, menjaga kemaluannya, dipersilakan masuk surga dari pintu 8 mana saja. Kan? Indah. Sebetulnya ada banyak jalan menuju surga yang bagus, pintas, enak, tapi kadang-kadang perempuan tidak mau memasuki. Terus kemudian yang kedua, kapan suami itu menjadi neraka istri? Menuntut adanya kesempurnaan dalam rumah tangga. Jadi suaminya dituntut berbagai macam kesempurnaan dalam seluruh sisi, dan ini susah. Ada orang punya kelebihan di harta, tapi kelemahan di dalam kecerdasan. Ada orang yang diberikan oleh Allah kekuatan di dalam kecerdasan, suaminya pinter, tapi lemah di dalam masalah duit. Wajar. Orang pinter itu rata-rata sulit nyari duit. Lihat aja, orang yang kaya-kaya itu rata-rata profesor. Enggak. Maka kalau pengen kaya, iya gak ngono tuh Mas ya. Mosok pengen soge goblok kan gak enak itu. Terus kemudian termasuk suami itu menjadi neraka istri, mengingkari segala bentuk kebaikan suami. Jadi apapun besar kecil diingkari, nggak diakui. Tapi ada yang sekalian, ketika suami melakukan kesalahan langsung menjadi sasaran tembak. Aduh mas, seumur hidup nggak pernah saya lihat kamu baik, padahal cuma sekali. Baiknya berkali-kali. Itu diantara perempuan calon penghuni neraka kan seperti itu, ya, dalam hadis Rasulullah. Yang keempat, tidak suka pada keluarga suami. Itu naruki, nerakamu. Kapan suami itu bisa menjadi neraka istri?
Ketika istri sudah mulai membenci keluarga suami, makanya dengan sekalian, suami bisa saja dinodai dalam hal-hal yang lainnya, tapi kalau sudah di tiga ini rata-rata suami nggak terima. Tolong waspadai ibu-ibu. Satu, direndahkan profesinya. Dua, dibongkar privasinya. Ketiga, dilecehkan keluarganya. Itu rata-rata pasti sakit hati. Nggak ada. Jangankan dilecehkan, baru diomongin aja, Mas, adik kamu itu Mas, udah mulai tanduknya satu keluar. Bebek kamu Mas tukang ngutang. Waduh, Masya Allah, tanduk 4 keluar itu. Makanya hati-hati. Terus kemudian yang kelima, hilangnya rasa qanaah dan ridho terhadap suami. Makanya saya katakan di mana-mana, qanaah dan riangnya istri itu bisa memperpanjang umurnya, umur suaminya, umur rumah tangganya. Kenapa sekarang terjadi umur rumah tangga itu pendek-pendek? Diperpendek oleh masing-masing kelakuan yang tidak baik tadi. Nah, termasuk suami bisa menjadi neraka istri. Yang keenam adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Ya, diungkit-ungkit yang tadi yang 50 tahun lalu itu ingat lagi, Mas dulu Mas itu, Masya Allah, kapan itu dulu loh, ketika kita awal kawin, kan, Masya Allah, padahal surat kawinnya aja hilang kan gitu, nggak ada, tapi diungkit. Kamu kan kalau nggak ada saya, coba nggak mungkin bisa sukses seperti sekarang. Macam-macam kebaikan-kebaikannya, yang kecil, yang besar, yang sedang. Ini hadirin sekalian nggak bagus. Kebaikan itu hanyalah untuk Allah. Makanya hadirin sekalian, kata Rasulullah, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak dongkol. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Wa munasahati wulatil amri, menasihati pemimpin. Waluzumu jama'atil muslimin, menetapin jamaah kaum muslimin. Yang ketujuh tadi, bisa menjadi neraka buat untuk istri suami itu ketika cemburu berlebihan, overdosis tadi. Yang kedelapan, kurang atau tidak bisa menjaga perasaan suami. Sedang tidur capek, kadang-kadang baru datang, baru ngelepas sepatu satu udah disuruh balik lagi, Mas ini tolong dong beliin ini untuk kato anaknya itu apa, pebres, suruh beli gula. Mbok ya nunggu duduk sepatu dua-duanya dilepas baru disuruh keluar. Enggak, ini kaos kaki baru satu, sepatunya belum dilepas satunya, bisa terbang satunya kan gitu. Itu kadang-kadang nggak tahu kondisi suami, mungkin sedang penat, di kantor banyak masalah, di persaingan bisnis itu ketat. Nah ini kadang-kadang kurang dijaga, cemburu, ngomong, ngeritik, ya, atau bersuara keras. Padahal suaminya baru istirahat ya 10 menit. Ini nggak tahu perasaan suami. Kesembilan, terlalu sibuk dengan kegiatan luar rumah, yang aerobiknya, yang sekarang ini ke temannya, yang sekarang ini ke rumah orang tuanya. Akhirnya apa? Rumah itu hanya di tempat singgah sesaat. Ini pasti masalah, Pak. Makanya istri itu dianjurkan oleh Allah banyak apa? Waqarna fi buyutikunna. Kenapa? Surganya perempuan itu banyak di rumah daripada di luar rumah. Sekelas Masjid Nabawi aja, Pak, yang keutamaannya seperti itu, Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun, rumahnya lebih baik loh. Apalagi Masjid Al-Muhajirin. Itu. Walaupun kalau ke masjid jangan dilarang, ikut kajian bagus. Nah, sekarang bagaimana suami itu bisa menjadi surga buat istri? Nah ini satu, harus menyadari bahwa mentaati dan mengabdi kepada suami merupakan ibadah wajib. Saya ulangi lagi, harus menyadari
bahwa mentaati suami itu ibadah wajib, bukan sunnah. Itu kalau perempuan punya sikap sifat seperti itu, surga itu suaminya. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ada perempuan yang puasanya kuat, sholat tahajudnya hebat, nggak bisa menjaga lesannya. Rasulullah mengatakan apa? Hiya finnar, dia di neraka. Oh kan? Sebaliknya puasanya biasa, sholatnya biasa, dia bisa menjaga lesannya. Hiya fil jannah, di surga. Yang kedua, bagaimana seorang istri bisa menjadikan suami itu surga? Selalu senang menunaikan tugas-tugas sebagai istri. Tugasnya apa? Ngomong anak. Tugasnya apa? Di rumah. Jangan sekarang ikut plesetan. Masa sih wanita kerjanya cuma sumur, dapur, kasur? Loh, jeleknya apa? Sumur, kasur, bagus. Dapur, masak. Tapi kan dijadiin plesetan sekarang. Indahnya wanita sekarang apa? Dengan tampilan mentereng yang binal, dia menjajakan auratnya di mal-mal. Dengan tampilan pakaian yang ketat, ya, menunjukkan berbagai macam anggota tubuhnya yang sensitif. Itu sekarang yang dipuji. Padahal itu semuanya adalah fitnah buat laki-laki. Contoh aja mas, sekarang saya tanya, apa tujuannya lomba Miss World? Anak tanya. Hanya pamer aurat, pamer bikini, pamer begitu, you can see, itu yang ada. Makanya nggak ada lomba Miss World, nggak ada. Apa yang dipamerkan pemenang Miss World? Coba itu ngapno itu kan gitu. Kenapa? Karena memang ada target melucuti kehormatan kesucian wanita, dibikin wanita-wanita muslimah seperti wanita-wanita kafir. Pak, di negeri-negeri kafir mencari perawan umur 17-18 susah. Ini sudah merentet ke negeri-negeri Islam. Pergaulan bebas dibiarkan, bahkan LGBT menjadi jadi di negeri-negeri Islam. Itu. Nah, disinilah seorang wanita harus senang, istri harus senang menjadi menunaikan tugas-tugasnya. Al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sa'ban tayyibal a'raf. Wanita itu seperti sekolah, loh coba. Sekolah untuk anaknya. Ya. Kalau kita siapkan dengan baik, maka akan keluar kader-kader bangsa, generasi-generasi tangguh keluar dari rumah madrasah tersebut. Nomor 3, istri akan mendapatkan suaminya sebagai surga ketika berusaha membuat suaminya riang dan bahagia. Ya opo bojoku iku seneng, suami saya itu bahagia, betah di rumah. Kalau sekarang suami sudah, kalau pulang berat, kalau keluar enteng, ini bermasalah pasti. Mendingan sekarang nenteng cacing daripada nenteng oleh-oleh ke rumah. Ini pasti bermasalah. Harusnya ya Allah, pulang nenteng onde-onde seneng, nenteng bakso seneng, ngajak anak istrinya makan keluar kayak seneng. Ini enggak. Kenapa? Karena di rumahnya, bukan rumahnya yang sempit, bukan rumahnya yang sekarang bermasalah, karena yang menghuni rumah itu bermasalah. Kemudian yang keempat ya, mendorong dan memberi motivasi kebaikan kepada suami. Didorong supaya nyambung terus silaturahminya dengan orang tuanya dan familinya. Didorong untuk bisa datang ke masjid, sholat jamaah. Sekali-kali diberitahu, mas, untuk laki kan wajib sholat ke masjid mas, silakan siapin sarungnya, kalau enggak pecutnya. Gitu. Itu mas, yang kata ustadz bilangnya gitu aja. Yang enggak, yang boleh sholat di rumah itu perempuan, budak, orang siapa sakit parah, ya mas, perempuan enggak, budak enggak, sakit enggak, terus apa? Gitu kan gitu.
Kenapa hadirin sekalian sekarang nasib masjid itu rame cuman speakernya tok. Yang aneh itu tip rekaman. Tapi hadirin sekalian kemakmurannya itu hancur-hancuran. Kenapa? Karena sekarang kemakmurannya itu tinggal di suara-suara tok. Dan sebagian kaum muslimin kadang-kadang ngeles gitu loh. Pak, kenapa nggak ke masjid Pak? Oh ya Pak, kenapa emang? Sholat kan fardu kifayah. Itu apa Pak maksudnya fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang lain sholat, yang lainnya gugur. Tapi kenapa Bapak yang gugur? Kan lucu. Siapa yang gugur Pak? Saya. Loh, kenapa bukan yang lainnya? Sehingga dari sekalian sering saya kritikin, orang bikin masjid megah-megah susah-susah itu seperti bikin keranda mayit. Setelah selesai rebutan gak mau masuk. Loh, kalau keranda mayit nggak apa-apa, bagus, masuk sampai dulu yang melebu. Ya aku nanti di akhir sampai yang melebu kan gitu. Ini nggak masjid. Gampang ngeles fardu kifayah. Kayaknya didorong ke masjid untuk dakwah, untuk ikut ngaji gitu. Sehingga istri adalah motivator kebaikan. Dan masya Allah Pak, ketika seorang istri di depan pintu rumah melepas suaminya ngaji, mempersiapkan bahan-bahan kajian, itu nilai plus. Pertanyaannya sederhana, pernah nggak ibu-ibu di sini menyiapkan bukunya, pulpennya untuk ngaji? Minimal ketika kerja semua sudah cemepak, yang kunci motornya, yang dompetnya, yang bawa-bawaannya. Suka-sukanya terjadi crash apa? Mau kerja waktu mepet, barang-barang bawaannya itu nggak ada, dompetnya nang di nggak ono, dijeburno anaknya di dalam apa tong sampah kok ya, kacamotone lepas satu kan gitu. Makanya apa, mau kerja udah waktu mepet mangkel, karena apa, kacanya hilang sebelah gitu, karena anak kadang-kadang ya itu. Terus yang kelima, memahami perasaan suami ya, tadi itu. Terus kemudian yang keenam, mengerti perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Pak, kelemahan pendidikan kita hanya menyiapkan wanita, tapi tidak menyiapkan seorang yang menjadi ibu. Kalau zaman-zaman dulu, kesiapan itu disiapkan orang tua walaupun nggak kenal pendidikan. Bagaimana caranya nanti anakku itu kalau nikah nggak gagal? Disiapin dari mulai pinter masaknya, pinter dandannya, terus sopan santunnya, itu diberitahu detail. Nah sekarang enggak, di sekolah-sekolah enggak ngajarin itu kok. Bahkan lemahnya pondok-pondok juga. Makanya di pondok saya tekankan 3 laboratorium 3, tata boga, tata busana, tata graha. Diajarkan supaya anak itu disiapkan, bukan hanya menyiapkan wanita, tapi menyiapkan seorang ibu yang siap mendidik anak. Kemudian nomor 7, meminta izin kepada suami kalau ingin puasa sunnah. Loh coba bayangin, ibadah harus minta izin. Sunnah, semua ibadah sunnah. Umpamanya suami sedang di rumah, mau sholat duha, izin, Mas, sholat duha boleh nggak? Boleh, silahkan. Kalau enggak, kenapa? Semua perintah suami itu nanti muatannya wajib. Dalam kaidah fikih, sunnah itu kalah karena apa? Wajib. Bukan hanya soal kebutuhan biologis. Tahu-tahu suami pengen mendadak, bukan itu aja. Pengen kopi, pengen masakan tertentu, mungkin pengen sesuatu dan yang lainnya. Makanya ibadah sunnah itu kalah untuk melayani suami. Nomor 8, senantiasa bersyukur atas kebaikan dan pemberian suami. Ya Allah, kayak didik ya bersyukur banyak, alhamdulillah. Itu namanya istri yang solihah. Jangan sekarang kalau dapat banyak senang, dapat dikit manyun. Akhirnya apa? Pelan-pelan juga dia tidak akan mensyukuri yang banyak juga. Itu yang bahayanya itu. Bahkan kalau dia terlatih bersyukur dengan yang sedikit, yang banyak lebih. Tapi kalau dia hari ngeremehin yang kecil, akhirnya yang besar pun akan diremehkan.
Nomor 9, membuktikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suami secara tindakan. Jadi sayang cinta itu bukan obrolan ngomong, tapi tindakan. Makanya di dalam syair dikatakan ta'sil ilaha wa anta tasum hubbahu wa hadzal amri fil qiyasi la syani'u. Kau bermaksiat kepada Allah, mengklaim cinta kepadanya, mungkin enggak ada orang cinta tapi memaksiatinya? Enggak mungkin. Begitu juga suami itu kadang butuh bukti. Sayang, tapi disuruh bikin kopi ngeyel. Kira-kira sayangnya apa? Sayang, tapi kadang-kadang suami sering dibentak-bentak, suami sering dilecehkan kehormatannya. Sayang itu pasti ada buktinya. Gitu. Yang terakhir, nomor 10, jangan pernah mengungkit kesalahan yang pernah diperbuat oleh suami. Titik. Kadang-kadang kan suka diungkit kesalahan besar, kecil, apalagi maaf, dulu mungkin suami pernah kecelakaan, ya, selingkuh. Itu setiap ada permasalahan diungkap, diputar ulang. Mungkin suami dulu pernah khilaf melakukan KDRT, diputar ulang lagi. Mungkin suami pernah diputar ulang. Harusnya masa lalu itu ditutup, membuka lembaran baru. Itu namanya tobat kan? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang saya buka tanya jawab. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada lebih bagus. Biar cepat pulang. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Ana punya seorang teman akhwat. Maksudnya dia hobinya trail dan kopdar itu apa? Oh iya, memang gini Pak, Masya Allah ya, saya menemui kondisi perempuan sekarang itu ngerokok biasa, gaulnya sudah liar, senangnya nongkrong-nongkrong di kafe-kafe. Dari mulai kafe Starbucks sampai kafe Mirna. Ada kan di Surabaya kafe Mirna? Itu. Sehingga dari sekalian sama sekali tidak siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Coba bayangkan kalau aktivitas kegiatannya seperti itu, apa yang kita harapkan dari generasi bangsa ini? Ibunya tidak siap menjadi madrasah, ibunya tidak memiliki kekuatan akidah, ibunya tidak memiliki manhaj yang bagus, ibunya tidak memiliki perangkat untuk menjadikan anak itu soleh. Apa yang kita harapkan? Bagaimana hukumnya? Haruskah anak menghindari teman seperti itu? Ya, kalau antum nggak bisa mendakwai, ya dihindarkan. Kan gini Pak, kalau bergaul sama manusia macam seperti itu, khudil af, maafkan dia, wa'mur bil urfi, perintah kebaikan. Kalau antum yang terpengaruh, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Itu kuncinya. Dan jangan dibiarkan diri antum hancur karena masalah pergaulan yang tidak ada manfaat. Almaru ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Anak punya seorang istri, ya pastilah. Emang berapa yang tiap hari dia fanatik dengan sosmed? Masya Allah, ini upload foto selfie dan niqabnya disertai apa ini? Caption itu apa? Oh, jadi badannya ditampilkan, fotonya dia, terus dikasih tulisan-tulisan pesan itu. Ini maksudnya untuk menarik gitu ya. Loh, ini namanya kita menyalakan dimar, lilin, membakar diri kita sendiri. Hadirin sekalian, kenapa kita ingin menasihatin orang, kita korbankan, kita jajakan, kita pasarkan dengan murah bentuk tampilan kita? Bunga aja menarik, tampilan kapal pecah juga menarik. Kenapa harus jadi kita? Kadang-kadang ada yang diakali, dipoto dari belakang, orang lebih penasaran. Ini sopo gitu. Udahlah, dihindarkan hal-hal itu.
Dan hadirin sekalian, kalau bisa punya sepakat antara suami istri, nek wis mlebu rumah magrib tutup sosmed. Jangan sekarang ini pagi sibuk HP masing-masing, rumah datang sibuk HP masing-masing, keluar masuk rumah masing-masing sibuk dengan HP-nya. Kapan ketemu? Yang lucunya minta kopi aja lewat WA. Loh ya apa sampean niku? Itu, Dek, bikinin kopi dong lewat WA. Aduh. Tutup ngobrol. Dunia nyata kita ini kan pakai. Dan hadirin sekalian, maaf, kadang-kadang kita itu memang mania sosmed. Ya. Kadang-kadang istri lebih sering melototin muka HP daripada muka suami. Akhirnya apa? Sampai lupa, iki sapa bojoku ya? Ya Allah, kadang suami masuk nggak ngerti, masuk Assalamualaikum nggak juga sadar karena khusyuk, buka sosmed, baca WA dan yang lainnya, apalagi grup 15. Satu grup baca 15 lembar kali 15 berapa lembar, ngalahin baca Al-Quran toh. Nah itu masalah HP sosmed. Makanya kalau sudah masuk rumah tutup. Dan saya sarankan lebih baik istri antum jangan dibelikan kuota. Itu antum yakin akan jadi laki-laki yang soleh. Tapi dimusuhi istri. Oke. Saya ingin bertanya beberapa hal ya Ustaz. Bagaimana jika keluarga yang saya miliki saat ini istri satu, anak perempuan satu, berawal dari hubungan yang tidak baik? Gini Pak, tolong diperhatikan. Kalau sekarang sudah baik, soleh, jangan diungkap, jangan dibicarakan. Karena sahabat-sahabat dengan latar belakang jahiliyahnya berbeda-beda, nggak ada satupun yang curhat ke Rasulullah mengungkapkan kejahiliannya kan, kecuali untuk satu maslahat. Oleh karena itu biarkan masa lalu. Kalau sudah baik, suami sudah soleh, apalagi jadi dai sekarang, istri juga soleh, anak-anaknya juga baik, sudah. Nah nanti tentang masalah bagaimana masa depan anak kalau nikah, itu pernikahan aja. Kalau bisa tanpa harus membongkar, nikah diwakilkan ke KUA itu sebagai fasultanu waliyun liman la waliyalahu, pemimpin hakim itu wali bagi orang yang tidak punya wali, tanpa harus ngomong, nah kamu dulu nggak punya ini ya, kamu dulu hasilnya begini-begini. Anak bisa down, anak bisa sakit. Sahabat pernah nggak mengungkap kepada anaknya tentang itu? Nggak ada satupun. Tentang penyembahan berhalanya dulu, saya itu dulu punya berhala 100, syirik saya itu dulu kentel. Oh nggak ada, udah tutup. Atta ibu minan dzambi kama la dzamba lahu, dan Rasulullah mengatakan al-islamu yajubbu ma qabla, Islam itu menutup masa lalu, udah. Oke. Oh boy, Pak Ustadz, suami saya sempat sering membantu pekerjaan rumah tangga saya. Sangat sering ya. Dia suka masak dan membantu pekerjaan lain. Saya jadi keenakan, kurang ajar. Nyusahin gue jadinya. Tapi saya juga takut berdosa karena kurang berbakti kepada suami. Saya pernah tanya ke suami, katanya dia ridho kepada saya, apa saya harus yang lakukan Pak Ustaz? Bahkan saat suami capek kerja, saya pijitin tidak mau, alasannya geli, padahal dia sering mijitin saya. Oke. Pokoknya jangan sekali-kali ibu nyuruh, titik. Udah biarin suami melakukan yang disukai. Mau masak, mau mijetin, mau nyapu, yang penting jangan disuruh-suruh. Itu aja. Berarti apa? Sukarela. Berarti dia ingin mengungkapkan perhatian dan cinta, dan itu jangan dihalangi selagi kesibukan utamanya tidak terganggu. Itu aja.
dan jangan disuruh-suruh. Ya mas, pijetin saya, kurang ajar lo, mau bantu lo. Jangan juga disuruh-suruh masak, jangan disuruh-suruh nyapu, ini mas sapunya, gitu kan gitu. Akhirnya ganti peran kayak pembantu, jangan. Yang penting jangan menyuruh, dan itu menghilangkan tugas utamanya. Itu bahkan aktivitas yang menyenangkan. Karena daripada bengong ini nyuci piring, ada aktivitas. Olahraga juga jarang, kan lumayan tuh. Ya, muter-muter gini kan gitu. Apalagi dulu gagal beli mobil, nyetir nggak bisa, kan muter-muteri piring kan lumayan itu. Itu. Istri yang gampang minta cerai adalah munafik. Apakah kemunafikannya akan tetap walau sudah bercerai? Ya intinya sifat itu ada ketika alasannya ada. Contoh, siapa yang dusta adalah munafik? Ya ketika dusta. Siapa yang khianat adalah munafik ketika khianat. Ketika nggak khianat ya lepas. Makanya sifat-sifat itu bukan sifat permanen, kecuali kufur, syirik permanen. Hukum istri suami yang bekerja chatting dengan yang bukan mahram untuk komentar status ustadz, komentar sosmed yang bukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Ya kita lihat maslahatnya. Kalau sekarang Pak hanya sekedar tangtung ngalor ngidul, itu hindari. Mau laki sama laki, apalagi lagi dengan perempuan. Dan hindarkan suami istri antum ikut ke grup laki-laki, apapun alasannya. Termasuk sekarang hadirin sekalian, hal-hal yang kaitannya dengan ini hubungan sosial ini, kecuali kalau memang itu ada kemaslahatan besar. Kalau enggak, hindarin. Karena Pak maaf, perselingkuhan elektronik itu lebih mudah. Khalwah elektronia wal ikhtilat elektroni itu berbahaya. Oke. Karena bisa aja istri antum biasa-biasa aja. Kadang yang nggak biasa yang grupnya itu loh. Tahu-tahu laki-laki nyeletuk ngeledek, tahu-tahu cengengesan. Nah, ini kan bukan perkaranya istri antum. Antum sudah naik motor bagus-bagus, naik mobil bener, ditobrak orang kan gitu. Bukan salahnya kita. Nah itu loh. Makanya diperhatikan bagaimana seharusnya sikap dan tanggung jawab suami terhadap anak tiri. Satu pernikahan kami saya membawa, ya tetap seperti anak antum, perhatikan hak-haknya, pendidikannya, makan papannya. Karena anak itu akan berbuat baik kepada antum, ya. Dan anak itu kan ada anak sekandung, anak sebapak, ada anak seibu, tapi ujungnya anak itu semuanya dan berhak mendapatkan warisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana tanggapan antum tentang anak dan istri salah satu tokoh ormas yang mengatakan jilbab itu tidak wajib? Ya, ini pertanyaan kuno ini. Karena sangat nggak populer orang mengatakan jilbab itu nggak wajib hanya karena untuk membela anaknya nggak jilbab, itu loh. Itu sama aja mengatakan khamr nggak haram karena anaknya mabuk. Kan nggak menghilangkan dalil khamr kan, nggak menghilangkan surat Al-Maidah kan. Oleh karena itu ini subhat, nggak perlu antum ladenin. Yang penting jelaskan ke orang-orang supaya paham adanya surat Al-Ahzab perintah hijab, adanya haramnya babi, haramnya itu, ya. Ustaz, benarkah musik dan rokok itu haram? Loh, sampai gini hari antum nggak tahu. Subhanallah. Udah, ini penutup gue jelasin, habis ini pulang. Gini, rokok itu benda yang semua tokoh itu sepakat itu berbahaya. Sampai rokoknya sendiri mengatakan rokok membunuhmu. Loh, kurang apa? Merokok membunuhmu. Masya Allah. Dan hadirin sekalian, cek aja
pabrik rokok itu tempat paling sulit untuk merokok ternyata. Di semua kantor, tempat yang paling sulit merokok itu di pabrik rokok. Coba, aneh kan? Kenapa? Karena membakar berbahaya. Dari mulai tembakunya itu Pak masuk gudang, itu supaya kepik, laron, macam-macam hama itu disemprot pakai pestisida. Kemudian dijemur, dicampur dengan campurannya itu sausnya. Dan kadang-kadang yang jemur juga meludah kencing di situ. Coba rasa apa itu? Masya Allah. Belum tar-nyetirnya, yaitu nikotinnya. Makanya 4.800 racun di dalamnya. Makanya sampai detik ini semua barang yang keluar dari pabrik pasti ada expirednya, kecuali rokok. Cek, ada nggak expirednya? Nggak ada, karena sejak keluar udah expired. Apa nih sing ditulis? Keluar langsung racun ya Mas. Itu sama aja yang keluar dari antum itu loh pagi-pagi. Itu kan nggak, meskipun anyar nggak perlu ditulis expirednya. Karena memang sejak anyarnya itu wis expired gitu loh. Wis nggak ngerti juga. Wis tak tambahin nih. Nggak kapok ngerokok ya. Mas lihat aja, rokok itu dinikmati yang paling nikmat di mana? Di toilet. Aneh kan? Makanya kalau orang habis sarapan makan pedes, pasti perokok masuk toilet itu nggak keluar-keluar, iktikaf di situ. Karena apa? Sedep. Loh, kenapa tiba-tiba kok cocok sedep dengan itu? Berarti satu spesies, alias serak, cocok gitu loh. Loh gitu kok masukin di mulut, Pak. Lihat aja, semua orang yang memasukkan barang ke mulut kan menjauh dari toilet kan. Kecuali ngerokok, kok malah cari. Dan sekarang gini loh Pak, ya gimana ya, saya kalau membahas masalah haram, fatwa haram itu nggak menarik rokok, karena di Indonesia itu fatwa haramnya rokok itu selalu gagal. Berapa tahun yang lalu diputuskan di Padang Panjang, Majelis Ulama Indonesia memutuskan rokok haram. Nyampe Jakarta masuk angin jadi makruh. Coba. Berarti nyampe Surabaya apa? Halal. Oh, nyampe Papua halalan thayyibah. Itu ya Allah. Gagal. Kenapa? Karena yang mengeluarkan fatwa itu pada ngerokok. Makanya di Indonesia ahlul hisab war ru'yah, ya rokok payah itu kalau melihat bulan nggak pernah tuntas, karena sambil melihat bulan ngerokok, ya kan bulannya ketutup. Dan saya sering katakan perokok itu paling tidak bisa jihad. Baru nembak musuh setengah jam, mojok kecut. Ngapa Pak? Ngerokok. Ya Allah. Makanya apalagi perang sehari penuh, nggak sanggup perokok. Mundur kecut gitu. Aduh, repot. Makanya, dan anehnya Pak, maaf, di Indonesia ini rokok sangat bebas. Berbagai macam merek. Negara-negara maju seperti Amerika yang tempat rokok terbesar, pabrik rokok terbesar di dunia ini di Amerika namanya PMI, Philip Morris International. Itu konsumennya mayoritasnya di luar Amerika. Karena Amerika tiap tahun menurunkan perokok dan berhasil. Aturan diperketat. Contoh, tidak boleh merokok di gedung kecuali jaraknya 20 meter. Kan ketobrok mobil itu. Loh coba. Di tempat-tempat taman dan yang lainnya, saya Pak selama 1 bulan di Jerman tidak pernah melihat orang rokok sambil jalan di tempat-tempat umum. Bagus, ya. Karena apa? Aturannya terpakai. Di sini kan aturan untuk dilanggar.
didenda ngerokok 50 juta, nggak bakal bayar tukang becak. Mendingan ngerokok di penjara, sopo sing bayar 50 juta, mendingan didenda 10.000, bayar dia, ngitung mikir kan gitu. Denda 50 juta, siapa yang mau bayar? Main-main. Dan anehnya dari sekalian, peringatannya rokok juga lucu, ditembak kayak bolong gitu kan gitu. Itu bekas tembakan apa bekas kanker? Kan aneh tuh. Kalau di luar negeri Pak, gambar paru bosok, jantung bosok, wah mau beli mikir itu. Dan itu wajib menempelkan gambar itu. Dan kadar nikotinnya di Indonesia itu lebih daripada aturan internasional. Di aturan internasional rokok itu tidak boleh 2,5%. Rata-rata rokok Indonesia itu 4-5. Makanya enak terus. Sehingga orang Indonesia habis ngerokok jus Samsu dikasih Malio boros, Malio marai boros, itu hambar karena nikotinnya nggak cocok, besar. Makanya cek aja Pak, rata-rata umurnya orang Indonesia itu 80-90. Karena ngerokok jadinya 60-62. Cek aja. Orang yang pola pikirnya bagus, pola hidupnya bagus, nggak ngerokok, kecenderungannya panjang. Kenapa? Karena turunan kita itu turunan dari Tartar. Tartar itu adiknya Mongol, anaknya Yunan, saudaranya Ya'juj Ma'juj. Nah itu diurut-urut kita ini ponane Ya'juj Ma'juj. Itu panjang. Tapi kalau kita pola hidupnya buruk, kesehatan juga buruk, ngerokok rata-rata 62. 70 aja ngap-ngapan. Cek aja orang-orang yang sehat ini rata-rata 80-90. Tuh ya. Nah, yang terakhir gini. Cara untuk berhenti merokok ada jalan pintas, ada jalan baik. Jalan pintas sampai mood apinya. Nanti itu udah selesai. Nah, ada Pak, bagaimana Pak jalan pintas untuk berhenti merokok? Antum nyalain terus di mood. Nah, caranya gini. Satu, antum hindari majelis rokok. Karena kalau antum masih berkumpul dengan majelis rokok, tetap aja balik. Kemudian yang kedua, cari pengganti. Contoh, awalan mungkin nggak bisa, antum ambil rokok tapi jangan dinyalai, cuma dicium-cium. Ini. Terus kemudian setelah itu, kalau kita lagi bengong, lagi pusing, itu jangan ambil rokok, tapi pelan-pelan mungkin ambil penggantinya. Apa? Nastar, apa? Yang kayak ya Astor itu digigit-gigit. Terus kemudian bisa juga gudam, ya. Ada kadang-kadang permen karet macam-macam. Terus kemudian antum bisa membuat mainan benda-benda mirip rokok. Nah, dari situ antum kalau sering bau rokok itu akhirnya enek. Terus saja. Itu. Makanya nah, yang terakhir antum niatkan karena Allah. Nah, ya. Saya dulu niat karena Allah. Saya dulu ngerokok juga sama ahlul hisab. Terus depan rumah antum kasih banner gede, merokok membunuhmu, gitu kan gitu. Bawah catatan haram menurut semua agama. Antum keluar masuk melihat tulisan itu kan lama-lama ya gimana, ngerokok terus. Itu lama-lama juga akan dapat pelajaran. Insya Allah dengan cara itu antum sayang anak, sayang istri, sayang duit. Coba bayangkan Pak, kalau ngerokoknya sehari itu 20.000, yang ngerokok orang Indonesia itu 100 juta, Masya Allah, 2 triliun kebakar. Iya, perokok Indonesia ini sekarang sudah 100 juta Pak. Kalau satu rata-rata kita bikin 20.000, berarti berapa? Masya Allah. Makanya saya pernah berhitung kemubadziran uang kaum muslimin, di 4 aja itu triliunan. Pertama rokok ini, kedua selamatan. Kalau orang Indonesia ini 1 tahun selamatannya 25 juta, sekali selamatan 10 juta, berapa itu? Masya Allah.
buat bangun rumah sakit gratis, sekolah gratis. Yang ketiga, kejeng bangunan yang nganggur di atas kuburan. Untuk apa? Mayatnya adem, manfaat enggak, diduduki enggak boleh, digigit alot, dimut enggak kena. Lo nganggo apa? Kan gitu. Kalau kita di sini ada 20 juta kuburan, satunya 500.000 antum kalikan. Kemubadiran yang berikutnya, yang keempat adalah air wudhu yang kebuang. Pak, segini kita sebetulnya bisa wudhu, tapi Masya Allah, saya tanya sama antum jujur, ketika kaum muslimin wudhu, banyakkan airnya terbuang apa yang kepake? Terbuang. Berapa banyak masjid? Ini aja sudah Masya Allah ya. Sehingga mudah-mudahan pitutur saya ini bisa menghentikan, minimal pelan-pelan antum mencoba membuat strategi berhenti dari barang satu itu yang panjangnya 9 cm berkepala api disembah setiap hari ya, bahkan mereka tiap hari menyalakan api-api Tuhan itu untuk disembah ya, bahkan kadang-kadang sebelumnya pun dipijet, padahal jarang mijetin istri, ngerokok tiap hari dipijet, apalagi Ju Samsu itu kan harus dipijet dulu ya. Nih, jadi tinggalkan semua rokok ya, baik jarum super, jarang di rumah, suka pergi, itu singkatannya, godang haram ya. Terus apa lagi? Itu dihindarkan. Insyaallah dengan itu antum umurnya panjang, sehat, duit kumpul, dan anak istri antum juga sehat. Demikian insyaallah kita berjumpa di kesempatan lain, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.